Kamu akan menjadi manusia yang beruntung bila dirimu telah berhasil menyatu dengan alam. Karena keterkaitan antara diri kita, alam semesta, dan Tuhan itu sendiri sungguh luar biasa. Simak video ini sampai selesai dan lihatlah betapa menakjubkannya hidup ini bila kita telah berhasil menyatu dengan alam semesta. Simak video ini sampai selesai dan lihatlah betapa menakjubkannya hidup ini bila kita telah berhasil menyatu dengan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam ilmu tasawuf, kita belajar tentang keterhubungan antara diri kita, alam semesta, dan juga Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan kita merupakan bagian dari suatu tujuan agar Tuhan dapat dikenali, karena kita diberikan kelebihan khusus daripada makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya dalam ilmu tasawuf seringkali kita menemukan keterkaitan diri kita dengan alam di sekitar kita, karena kita memiliki 4 anasir alam yang menjadi bahan untuk tubuh kita ini, yaitu tanah, air, api, dan udara. Dalam pandangan filosofis, mereka juga menganggap bahwa alam semesta dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena adanya alam semesta raya ini adalah bukti adanya Tuhan yang Maha menguasainya. Tetapi alam bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan sebagai wujud daripada manifestasi sifat-sifatnya yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sebagai alat untuk menghidupi seluruh makhluk-makhluknya. Antara Tuhan dan alam semesta itu menggambarkan bahwa segala sesuatu di alam raya ini merupakan manifestasi daripada keberadaan yang holistik dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sejak filosofi abad ke-17, pandangan seperti ini semakin banyak disorot dan dipelajari dalam berbagai bidang, seperti sastra, filsafat, sains, dan juga bahkan agama. Dalam keilmuan tasawuf, kita belajar tentang kehidupan yang bersifat holistik dan saling bergantung antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Jadi keberadaan manusia bukanlah sebuah entitas yang terpisah dari alam semesta, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena diri kita ini sebagai makhluk yang terdiri dari tubuh dan juga ruh. Tubuh kita secara fisik merupakan bagian dari alam, sementara untuk ruh diri kita itu merupakan bagian daripada manifestasi ilahi itu sendiri. Tetapi manusia bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan diadakan untuk menyatakan segala sifat-sifat ilahi. Sebagai contohnya, seperti sifat ma'ani yang telah ada pada tiap diri manusia. Ruh manusia berasal dari sumber yang sama dengan alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terdapat hubungan yang erat antara ketiganya. Keberadaan diri kita memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mencapai kesadaran akan keberadaan Tuhan yang meliputi diri kita. Dan kesadaran ini dapat dicapai melalui praktek ibadah, introspeksi diri, dan juga mentafakuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta raya ini.
Karena inilah bukti ayat-ayat basahnya. Diri kita diberikan tugas yang khusus, yaitu sebagai khalifahnya atau pengawas yang bertugas untuk menjaga dan bahkan untuk merawat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga diharapkan untuk terus belajar dari alam semesta raya ini dan dari setiap makhluk yang ada di dalamnya. Dengan begitu, kita akan dapat mencapai kesadaran akan keberadaan Tuhan, yang keberadaannya bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Alam ini telah memiliki suatu keteraturan yang tidak mungkin dapat tercipta secara kebetulan. Dan keteraturan ini merupakan hasil daripada keberadaan Tuhan yang meresap ke dalam setiap aspek makhluk-makhluknya. Dalam pandangan ini, alam semesta dipahami sebagai tanda keberadaan Allah yang dapat menolong diri kita untuk dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Makanya, memperhatikan setiap makhluk di alam raya ini, karena dari sana kita dapat belajar untuk merenungkan setiap makhluk yang ada di sekitar kita sebagai tanda keberadaan Allah yang menyatakan dirinya dalam kemahaesaannya yang meliputi segala sesuatu. Syuhudul wahdah fil wahdah, pandang yang satu kepada yang satu. Sebenarnya semua makhluk di alam ini telah memiliki kesadaran dan dapat berkomunikasi dengan kita, tentunya dengan caranya sendiri. Hanya saja kita belum menyadarinya. Jadi, sudah saatnya kita belajar untuk menjaga dan merawat alam di sekitar kita dengan baik dan bertanggung jawab, sebagaimana tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, pelajaran ini memainkan peranan yang sangat penting dalam keilmuan tasawuf untuk membuka jalan kesadaran yang saling terkait antara manusia, alam semesta, dan Tuhan yang Maha Esa. Karena ini bukanlah kebetulan, melainkan merupakan bagian dari satu tujuan, agar kita dapat mengenali Sang Pencipta alam raya ini, termasuk diri kita sendiri. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.